saya tidak tahu kalau Vanessa itu punya asuransi yang dibuat pada saat sebelum menikah dengan Bibi, dan ahli warisnya saya, Dedi dan Mayang. Itu saya tidak tahu sama sekali sampai ada kejadian seperti ini. Dia datang minta surat akte kelahiran anaknya, surat nikah, fotokopi KTP, kakak, pokoknya semuanya dia minta. Dan kemudian dia minta lagi KTP saya, terus fotokopi KTP istri saya kasih semuanya. Setelah itu saya bertanya, untuk apa nih Pak Dodi? Kan begitu. Walaupun dalam pribadi saya udah tahu bahwa itu adalah untuk pencairan asuransi. Dia jawab sama istrinya 30 juta. Dia jawab sama istrinya 30 juta. Begitu kebaikan saya nggak mempermasalahkan cair 500 juta kepada dia. 530 juta nilainya kalau saya nggak salah. Saya dapat informasi, benar apa enggaknya nanti bisa dipelajari. Saya relakan, nggak ada masalah kalau memang itu hak dia. Nggak ada masalah. Nominalnya saya nggak tahu berapa. Ya kalau misalnya kayak gitu, mendingan tanya aja lah ke pihak sana. Pihak sana kan yang lebih mengotot tuh, tanya aja lah ke pihak bapaknya Bibi atau pihak keluarganya. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Katanya mereka kan yang tahu, saya kan nggak tahu sama sekali. Saya nggak begitu artinya nggak begitu tahu. Kan yang ngurus asuransi saya juga ke Surabaya juga adiknya yang ngurus, di data-data saya juga diambil, KTP juga dia minta sama saya. Ya sudah, kalau saya kan nggak ngurus sampai ke Surabaya untuk mengisi semua formulir, dan itu udah dikirim ke rumah saya. Itu tinggal diisi aja. Tapi saya udah belum fokus ke sana karena masih pengen fokus ini acara 40 harinya Vanessa nanti. Pak Faisal telepon Dedi, Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak, pengadilan Jakarta Barat, ya karena harus ada yang ditandatangani. Dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya, ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan, ini Pak Faisal yang mengajukan, data-data saya lengkap, saya kasih semua. Sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Dan sampai di rumah, alangkah kagetnya saya membaca poin demi poin isi surat hak asuh yang diajukan oleh Pak Faisal itu ke pengadilan, hak asuh anak dan hak waris. Saya kaget sekali. Jadi persoalan itu saya sebenarnya nggak mau ngangkat dari awal-awal. Kenapa? Ya saya pikir Pak Dodinya niat untuk menjadi wali ini memang wacana dan baru sekadar pemikiran. Mana tahu pemikirannya nanti balik kepada pemikiran semula, makanya saya nggak sampaikan di wawancara ini, makanya saya nggak saya angkat. Nah, takutnya Pak Dodi hanya itu pemikiran sesaat, tapi ternyata saya udah masuk ke berita. Dia bilang saya marah, ya marahlah saya. Sudah saya surat ditandatanganin, semuanya udah saya kasihkan, KTP saya kasihkan, KTP istri saya kasihkan, suratnya ditandatanganin, ditaruh di samping dia. Kemudian dia bilang saya juga mau perwalian. Ya siapa yang nggak marah ya? Saya tutup-tutupi, saya nggak mau selek terlalu jauh. Tapi dia belum jadi, dia udah ngomong di media, kan saya bingung kan. Saya datang ke rumah Vanessa karena ingin menengok Gala sekalian. Menengok Gala dan ingin memberikan konfirmasi tentang isi memusyawarahkan ini. Saya artinya ingin bicara secara kekeluargaan ke Pak Faisal. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju?
kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur. Pak Faisal marah-marah itu, saya dan Puput pamit pulang. Ya, pamit pulang. Ibu Dewi juga, udah Pak, udah. Itu juga orangnya udah mau pamit, udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak. Bahasanya sudah nggak enak. Tapi saya tetap berjiwa besar, nggak apa-apa. Saya mengerti lah kalau orang marah, jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap cooling down. Saya tetap pergi tuh pulang pamit. Saya salaman, walaupun dia sepertinya Pak Faisal tuh tidak redo salaman dengan saya, tapi tetap saya salaman. Saya salaman sama ibunya, saya semua salaman. Puput juga, kita pulang. Nah, pulangnya waktu itu saya langsung ke rumah Bang Milano, ke kantornya ya. Jadi saya waktu itu akhirnya konsultasi masalah perwalian dan masalah hukum ini. Perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Ya, kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan dulu. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Ya, sidang pertama biasanya penasihat mereka dua datang, kita berikan waktu untuk mediasi. Sama menggunakan pada saya juga, saya lihat di positanya itu justru Haji Faisal menetapkan dua permohonan, yaitu satu permohonan waris dari Bibi, yaitu menetapkan bahwa ahli warisnya adalah Pak Haji Faisal, Ibu Dewi, dan Gala. Sedangkan penetapan keduanya yaitu menetapkan ahli waris dari Vanessa adalah Dodi dan Gala. Itu yang saya baca. Saya ingin berdamai. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin si Gala ini, walaupun saya udah dibohong beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Begitu. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontokan. Kalau sudah ada gontok-gontokan, dia nggak bakal datang melihat si Gala. Saya juga, kalau dia wali, saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.